Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1945. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wajah 8, semuanya nampak terengah-engah. Mata mereka menatap lurus, dan semuanya nampak memiliki wajah merah dan juga jantung yang berdebar kencang. Karena ini adalah tentang apakah mereka bisa menjadi seorang kaisar agung atau tidak. Bisakah mereka gugup seperti yang dikatakan oleh leluhur seribu tulang? Di bawah napas semua orang, Kaisar Yanpo merasa murung di hatinya. Namun sekarang karena masalahnya sudah menjadi seperti ini, akhirnya Kaisar Yanpo tentu saja tidak punya alasan untuk menolaknya. Segera di bawah kepemimpinannya, rombongan itu pun langsung menuju ke dalam istana dan menuju langsung ke sungai Huangquan di kedalaman gunung Huangquan. Selama terbang melintas, Kaisar Yanpo berada di depan, matanya sangatlah suram. Apa tujuan orang ini melakukan ini? Tapi begitu leluhur seribu tulang kembali, apakah dia ingin mencoba menerobos ranah Kaisar Agung? Atau apakah dia memiliki tujuan lain? Sementara Kaisar Yanpo berpikir dalam benaknya, saat ini leluhur seribu tulang berada di antara kerumunan. Dan dia diam-diam mengirimkan pesan kepada semua orang di dunia kacau. Hei Tuan Chen, bawahanmu ini telah melakukan pekerjaan dengan baik kan? Semua orang di dunia kacau pun harus mengakui bahwa pidato leluhur seribu tulang sebelumnya dengan wajahnya yang sangat kusam. Harus dikatakan bahwa emosi leluhur seribu tulang begitu terangsang, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Layak untuk dikatakan bahwa dia bahkan dapat membuat Kaisar Yanpo tidak bisa berkutik. Tuan Muda Chen, apa tujuan Anda meminta bawahan bergegas ke sungai Huangquan? Tanya leluhur seribu tulang. Tapi Qin Chen hanya tersenyum sedikit. Tidak ada. Aku berencana menangkap kura-kura di dalam guci. Lagi pula, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, kata Qin Chen. Apa? Menangkap kura-kura di dalam guci? Hati semua orang pun menjadi tergerak. Sementara mata leluhur seribu tulang nampak melebar, dia berkata lagi. Tuan Muda Chen, apakah Anda berencana untuk mengambil tindakan di sini, di sungai Huangquan? Bukankah ini terlalu cepat? Bukan hanya dia, tetapi semua orang di dunia kacau juga terkejut. Menurut mereka, leluhur seribu tulang baru saja memasuki gunung Huangquan dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalamnya. Terlalu sembrono untuk mengambil tindakan sekarang, kan? Setelah menjelajahi seluruh gunung Huangquan, seperti kata pepatah, mengetahui diri sendiri dan musuh itu bisa memenangkan 100 pertempuran. Tapi setidaknya mereka perlu memahami situasi di seluruh gunung Huangquan. Memikirkan hal ini, Kaisar Sime hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Chen, jika Kaisar Yanpo benar-benar memiliki hubungan dengan Kaisar Wu Yue, begitu terungkap, Kaisar Yanpo pasti akan mengirim pesan kepada Kaisar Wu Yue. Dan pada saat itu, Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci akan datang dengan kekuatan besar. Bukankah kita akan gagal? Dewi Taiyin dan yang lainnya semuanya menunggu musuh mereka itu sama sekali bukan Kaisar Yanpo ataupun Kaisar Yan. Sebenarnya mereka tidak berbahaya. Karena masalah sebenarnya adalah Kaisar Wu Yue yang merupakan seorang ahli yang kuat dari 4 Kaisar Agung. Mendengar itu, Qin Chen sedikit tersenyum. Jangan khawatir, Kaisar Wu Yue tidak akan bisa datang, kata Qin Chen. Lah, mengapa? Semua orang pun memandang Qin Chen dengan curiga. Melihat ekspresi Tuan Muda Chen, dia sangat yakin mengapa itu. Karena Tuan Chen sangat yakin dengan kekuatan mereka semua. Dan mereka semua dapat memblokir permintaan bantuan dari Kaisar Yanpo. Kaisar Sime berpikir, sementara Qin Chen hanya tersenyum lembut dan tidak menjawab. Sebaliknya dia memandang Kaisar Yuming dan berkata dengan penuh arti, Yuming, kamu adalah penguasa gunung Huangquan saat itu. Menurutmu, kapan akan lebih baik bagiku untuk mengambil tindakan? Nah, Qin Chen, apakah kamu masih perlu bertanya? Kata Kaisar Yoming, dia buru-buru berkata.
Hal semacam ini harus dilakukan lebih cepat, karena semakin cepat aku memulihkan kultivasiku, maka akan semakin percaya diriku. Lihat, Kaisar Yoming ada di sini, karena itu apalagi yang harus kita takutkan? Qin Chen tersenyum dan berkata, dia adalah orang yang paling akrab dengan Gunung Huangquan. Qin Chen sudah membuat keputusan, alhasil tidak ada yang meragukannya lagi. Sepanjang jalan, semua orang menjadi terbiasa dengan otoritas absolut Qin Chen. Dari luar dunia kacau, nampak memancarkan aura menakutkan yang menekan langit. Energi ilahi menyebar memeriksa sungai Huangquan melalui persepsi dunia kacau. Semua orang pun dapat melihat bahwa jauh di dalam istana ada dunia tanpa batas, dan di antara langit dan bumi, sungai panjang yang berkelok-kelok mengalir di dalamnya. Kehampaannya perkasa dan tak ada habisnya, memancarkan aura menakutkan yang membuat jiwa setiap orang berdebar-debar. Sungai Huangquan itu adalah harta karun kelahiran Kaisar Agung Yoming semasa hidupnya. Benda ini dikabarkan mengalir keluar dari dunia neter ketika dunia bawah terbuka, dan itu berisi napas neter tertinggi. Sungai mata air kuning atau sungai Huangquan itu merupakan sungai yang menuju ke dunia bawah. Dalam legenda, manusia di dunia bawah itu dapat mengendalikan hidup dan mati segala sesuatu. Pada saat ini, persepsi Qin Chen juga jatuh kepada sungai Huangquan, akan tetapi karena Kaisar Yanpo ada di sana, Qin Chen hanya sedikit memeriksanya. Namun hanya sedikit napas yang keluar dari sungai Huangquan membuat Qin Chen merasa ada kejutan. Ini adalah napas kuno yang berasal dari zaman kuno. Dibandingkan dengan Laut Kesengsaraan Abadi Permaisuri Mingyue, meskipun sungai Huangquan tidak seluas Laut Kesengsaraan Abadi, namun aura yang dipancarkan berasal dari zaman kuno dan itu sangat luar biasa, kata Qin Chen. Hal ini membuat Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kaisar Yoming. Jika benda ini benar-benar dikendalikan oleh Kaisar Yoming saat itu, maka tidak heran orang ini bisa menjadi salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Jika Qin Chen bisa memahami sungai mata air kuning itu, maka itu akan sangat bermanfaat bagi pemahaman Qin Chen tentang kekuatan dunia bawah. Dan ledakan. Ketika Qin Chen dan yang lainnya terkejut, Jiuyu dan orang-orang kuat lainnya juga sangat terkejut dengan sungai Huangquan. Namun bagaimanapun juga, ini bukan pertama kalinya mereka melihat sungai Huangquan. Jadi mereka tidak terlalu terkejut. Mereka hanya heboh melihat sungai di depannya. Semuanya, ini adalah sungai Huangquan. Kalian bisa memahaminya secara langsung. Tetapi seperti yang disebutkan di atas, sungai ini mengandung kekuatan magis tertinggi dari ayah angkatku. Jadi jangan masuk jauh ke dalam, jika tidak, begitu kamu tertangkap olehnya, maka kamu akan hancur berkeping-keping, dan bahkan Kaisar ini tidak akan bisa menyelamatkanmu, kata Kaisar Yanpo. Dia memperingatkan semua orang harus berhati-hati. Dia pun juga tidak khawatir kepada sungai Huangquan diambil orang lain, karena itu tidak akan bisa dimurnikan oleh Jiuyu dan yang lainnya, karena bagaimanapun juga ini adalah dirinya yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun. Di sini dia telah menghabiskan waktu yang banyak, tapi dia masih tidak bisa mengendalikan sungai ini, apalagi itu hanyalah dengan kultivasi Jiuyu dan yang lainnya. Mendengar itu semua orang pun mengangguk dan mereka segera mendekat dan boom. Tetapi sebelum mereka benar-benar mendekat dengan sungai Huangquan, mereka melihat gelombang tak kasat mata datang. Jiuyu dan yang lainnya pun berhenti satu demi satu, seolah-olah mereka terkena palu yang sangat berat. Wajah mereka pucat dan mereka hampir mengeluarkan seteguk air darah. Ayo, tekanan sungai Huangquan ini terlalu mengerikan. Hanya dengan mendekat saja mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan yang dilepaskannya. Kaisar Yoming, apa kabar? Apakah sungai Huangquan ini masih berada di bawah kendalimu? Apakah itu tidak dikendalikan oleh Kaisar Yanpo? Kata Qin Chen, dia bertanya seraya memandang Kaisar Yoming. Nah, Qin Chen, wah, menurutmu sungai ini apa tanpa izin dari Kaisar ini? Kaisar Yanpo itu, ataupun Kaisar Wu Yue, bahkan yang lainnya, tidak akan bisa mengambil tindakan. Mereka tidak akan dapat dengan mudah memurnikan sungai Huangquan ini, kata Kaisar Yoming dengan penuh percaya diri. Oh, benarkah? Qin Chen mengangkat matanya. Bagaimana Kaisar Yoming ini bisa begitu percaya diri?
Selama 1000 tulang bisa masuk jauh ke dalam sungai Huangquan, maka kaisar ini bisa langsung mengintegrasikan jiwaku ke dalam sungai Huangquan, dan sungai Huangquan dapat dikendalikan dalam waktu yang sangat singkat, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tersenyum percaya diri. Kalau begitu, 1000 tulang, perlahan-lahan kamu dekati kedalaman sungai Huangquan itu, kata Qin Chen, matanya berbinar. Tuan Chen, tekanan sungai Huangquan terlalu kuat dan Bawan tidak akan bisa mendekat untuk sementara waktu, kata leluhur 1000 tulang berkata tanpa daya. Oh ya, tidak masalah, aku akan mengajarimu serangkaian metode dan memberimu kekuatan jiwa. Jika kamu mengikutinya, kamu dapat mengimbangi beberapa penindasan di sungai Huangquan. Tunggu saja sampai kamu mengandalkannya. Jika cukup dekat, aku bisa mengambil tindakan, kata Kaisar Agung Yoming. Setelah mengatakan itu, sebuah metode diam-diam mengalir ke dalam pikiran leluhur 1000 tulang. Pada saat yang sama, jejak kekuatan jiwa tak terlihat melarikan diri dari Kaisar Agung Yoming di dunia kacau dan diam-diam memasuki tubuh leluhur 1000 tulang. Ketika leluhur 1000 tulang mengedarkan metode ini pada jiwa di dalam tubuhnya, seketika tekanan dari sungai Huangquan di depannya tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Tekanan yang sebelumnya seperti gunung seolah-olah sekarang mencair secepat salju di bawah sinar matahari. Itu terasa sangat ajaib. Leluhur 1000 tulang menghirup udara. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sungai mata air kuning ini. Setiap kali sungai mata air kuning ini menekannya, rasanya seperti seekor semut yang memandang ke arah naga. Dia tidak mampu menahannya sama sekali. Tapi sekarang berkat Kaisar Yoming baru saja memberinya beberapa mantra dan jejak kekuatan jiwanya dapat dengan mudah menghilangkan setidaknya 80% penindasan di sini. Perasaan ini sungguh luar biasa, terlebih lagi setelah mendapatkan mantra ini dan kekuatan mantra leluhur 1000 tulang sangat kuat di depan sungai ini, itu nampaknya menjadi sangat jernih. Sungai yang awalnya seperti sungai yang kacau, kini penuh dengan ribuan helai kekuatan jalan yang bisa dirasakan dengan jelas. Entah kenapa leluhur 1000 tulang telah mencapai level ini, aura alam semi kaisar benar-benar bergerak padanya, dan ada dorongan samar untuk melangkah ke ranah Kaisar Agung. Leluhur 1000 tulang menghirup udara dingin, dia hanya memiliki sedikit pemahaman, tapi sebenarnya dia merasa seperti akan menerobos. Apakah itu terlalu berlebihan kan? Karena apa yang dia katakan kepada orang-orang sebelumnya itu hanya untuk memberi semangat kepada mereka. Namun fluktuasi kecil pada tubuh leluhur 1000 tulang saat ini pun juga dengan cepat mengingatkan Kaisar Yanpo dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana. Hah? Apa itu? Mata Kaisar Yanpo menyusut dan dia memandang leluhur 1000 tulang. Dia merutkan kening. Apa yang terjadi? Karena pada saat ini ada jejak air sungai kuning yang tertinggal di sekitar tubuh leluhur 1000 tulang. Ini Kaisar Yanpo tiba-tiba terkejut. Dalam keadaan leluhur 1000 tulang, ini jelas bahwa dia memiliki pemahaman tentang aturan sungai Huangquan di depannya. Bagaimana ini bisa begitu cepat? Tidak hanya dia, tetapi Jiuyu dan orang-orang lain di samping mereka semuanya juga menoleh dengan terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. 1000 tulang, mengapa kamu bisa mengaktifkan kekuatan sungai mata air kuning? Kamu menyadari sesuatu begitu cepat. Apakah kamu dalam pengaruh obat-obatan? Tidak, bahkan konsumsi obat-obatan pun tidak akan berlebihan seperti itu, bukan? Apa yang terjadi padamu? Kaisar Yanpo tidak perlu berbicara saat ini. Iblis tua raksasa dan orang-orang lainnya semuanya berkata dengan kaget. Beberapa dari mereka masih menahan tekanan sungai Huangquan, dan mereka belum mulai sama sekali. Aku juga tidak tahu, kata leluhur 1000 tulang. Dia wajahnya tampak kusam dan berkata dengan sedikit tidak percaya. Aku juga kewalahan oleh tekanan sungai Huangquan sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan. Aku ingat apa yang dikatakan Kaisar Agung Yoming kepadaku saat itu, dan aku mencoba memahaminya sekarang, namun tanpa diduga, tekanannya seketika berkurang. Ini berkurang banyak padaku, kata leluhur 1000 tulang. Kata-kata apa itu? Semua orang pun menjadi terkejut. Namun leluhur 1000 tulang mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir,
Kaisar Agung Yoming pernah berkata padaku bahwa Sungai Huangquan mengalir keluar ketika dunia bawah dibuka. Ini melambangkan bukan hanya sungai yang panjang ini, bukan satu aturan, tetapi ini adalah kombinasi dari aturan-aturan yang tak terhitung jumlahnya. Sederhananya, sungai mata air kuning ini itu setara dengan cabang sungai panjang orang mati atau pendahulunya. Jika Anda mencoba mencari tahu aturan apa yang diatur oleh sungai mata air kuning ini selama pencerahan, maka Anda pasti akan jatuh ke dalam aturan yang rumit. Di antaranya Anda akan terluka oleh aturan yang kacau dan tidak akan mendapatkan apapun. Akan tetapi, jika Anda menggunakan aturan Anda sendiri untuk menyesuaikan diri dengan sungai mata air kuning, maka mungkin Anda bisa beresonansi dengan sungai mata air kuning dan mendapatkan beberapa wawasan. Sebelumnya aku juga menggunakan aturanku sendiri untuk menyesuaikan dengan sungai Huangquan. Tapi aku tidak menyangka akan memiliki efek yang begitu ajaib seperti ini, kata leluhur seribu tulang. Mendengar itu semua orang pun tercengang. Apakah sesederhana itu? Semua orang pun dengan kaget dengan keraguan di wajah mereka. Mereka pun langsung mencoba sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh leluhur seribu tulang. Dan setelah itu tiba-tiba boom, semua orang menjadi kaget dengan percobaan yang mereka juga lakukan. Jiuyu dan yang lainnya sebenarnya merasa bahwa mereka memiliki hubungan yang sama dengan Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang sebelumnya tidak dapat dilihat dengan jelas pun menjadi samar-samar. Saat ini itu merasa luar biasa. Semua orang memandang leluhur seribu tulang dengan heran, dan pada saat yang sama menunjukkan rasa iri yang mendalam. Tampaknya Kaisar Agung Yoming masih menghargai kata-kata leluhur seribu tulang saat itu, dan bahkan dia memberitahu leluhur seribu tulang tentang rahasia seperti ini. Setidaknya banyak orang yang hadir belum pernah menerima bimbingan seperti itu dari Kaisar Agung Yoming.